Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratus Solihah dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Kali ini saya akan membahas tentang 3 pendekatan komunikasi antar budaya. Nah, apa aja sih 3 pendekatan komunikasi antar budaya ini? Yuk kita simak bersama-sama. 3 pendekatan komunikasi antar budaya ini ialah yang pertama, pendekatan ilmu sosial fungsional, yang kedua, pendekatan interpretif, dan yang ketiga, pendekatan kritis. Yuk kita simak satu persatu. Cekidot. Yang pertama, pendekatan ilmu sosial fungsional. Jadi, pendekatan ini lebih didominasi oleh penganut faham fungsionalis yang menekankan pendekatan yang bersifat etik. Metode etik secara umum menyelidiki suatu objek penelitian dari pandangan peneliti sendiri, pandangan dari luar lingkungan sasaran penelitian. Pendekatan ini memandang bahwa hanya peneliti yang benar-benar bebas dan berbeda di luar lingkungan sasaran penelitian akan melakukan penelitian dan menghasilkan kesimpulan yang objektif. Realitas eksternal penelitilah yang akan mampu mendorong dia untuk meneliti dan meramalkan perilaku tertentu dari sasaran penelitian. Kedua, pendekatan interpretif. Pendekatan ini kebalikan dari pendekatan fungsional. Pendekatan yang dilakukan bersifat emik. Pendekatan emik mewajibkan peneliti berada di dalam dan hidup bersama-sama dengan sasaran penelitian. Ketiga, pendekatan kritis. Pendekatan kritis menekankan pada kreativitas manusia dan berusaha mencatat secara cermat realitas kehidupan manusia yang dikonstruk melalui komunikasi. Perbedaannya dengan pendekatan lain lebih menekankan pada konteks makro, realitas sosial, politik, isu-isu ekonomi yang mempengaruhi komunikasi antar budaya, lebih khusus lagi meneliti kekuasaan di antara beberapa budaya. Dari ketiga pendekatan komunikasi antar budaya tersebut, masing-masing memiliki 7 sub. Yang pertama, disiplin. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, asumsi tentang realitas. Yang keempat, asumsi tentang perilaku manusia. Yang kelima, metode studi. Yang keenam, hubungan antara budaya komunikasi. Dan yang terakhir, kontribusi pendekatan. Yang pertama, subdisiplin dalam ilmu sosial fungsional. Terdapat psikologi. Nah, yang dimaksud dari psikologi di sini ialah Anda dapat meneliti perilaku komunikasi orang Batak dengan pendekatan etik. Dan sebagai seorang peneliti, Anda harus bebas dan berdiri di luar dan meneliti orang Batak dari luar, sehingga Anda benar-benar akan bersikap objektif. Kemudian, pendekatan interpretif. Terdapat 2, yaitu antropologi dan sosiolinguistik. Antropologi adalah sebuah ilmu tentang manusia pada umumnya dengan titik fokus kajian pada bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaan manusia. Sedangkan secara praktis, antropologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari manusia dalam beragam masyarakat suku bangsa guna membangun masyarakat suku bangsa tersebut. Kemudian, sosiolinguistik. Sosiolinguistik di sini ialah hubungan antara bahasa dan masyarakat. Dengan kata lain, sosiolinguistik mempelajari pemakai dan pemakaian bahasa, tempat pemakaian bahasa, tata tingkat bahasa, berbagai akibat dari adanya kontak 2 bahasa atau lebih, dan ragam serta waktu pemakai ragam bahasa. Selain itu, ilmu ini juga menjelaskan mengapa masyarakat berbicara secara berbeda dalam konteks sosial yang berbeda. Kemudian pendekatan kritis, yaitu beragam. Nah, yang dimaksud beragam di sini ialah keunikan kondisi masyarakat dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, dan budaya yang memberikan banyak manfaat bagi bangsanya. Kedua, subtujuan penelitian. Dalam pendekatan ilmu sosial fungsional, berguna untuk menjelaskan dan memprediksikan perilaku. Dan dalam pendekatan interpretif berguna untuk menjelaskan perilaku. Namun, berbeda dari keduanya, pendekatan kritis
berguna untuk merubah perilaku. Ketiga, sub-asumsi tentang realitas. Dalam pendekatan ilmu sosial fungsional, terdapat eksternal dan dapat dijelaskan. Nah, maksud dari eksternal di sini ialah penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat, seperti perubahan lingkungan alam, peperangan, pengaruh budaya masyarakat lain. Namun, berbeda dari pendekatan ilmu sosial fungsional, pendekatan interpretif dan pendekatan kritis dalam asumsi tentang realitas ini memiliki sifat subjektif. Keempat, sub-asumsi tentang perilaku manusia. Di dalam ilmu sosial fungsional terdapat sifat dapat ditebak. Dan dalam pendekatan interpretif memiliki sifat kreatif. Kreatif adalah memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Jadi bisa dibilang kalau kreatif adalah suatu kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru. Namun berbeda dengan pendekatan kritis. Dalam pendekatan kritis memiliki sifat yang berubah-ubah. Kelima, metode studi. Dalam ilmu sosial fungsional memiliki metode studi dengan survei dan observasi. Yang dimaksud ialah dapat mengidentifikasi varian dasar dalam komunikasi mereka agar dengan mudah dibedakan dengan kelompok budaya yang lain. Dalam pendekatan interpretif memiliki metode studi, observasi partisipan, dan studi lapangan. Yang dimaksud adalah menghasilkan sebuah laporan yang kontekstual berdasarkan situasi asli yang benar-benar terjadi. Pendekatan kritis. Nah, dalam pendekatan kritis, untuk metode studinya ialah analisis tekstual media. Ialah pemilihan fokus konteks makro melalui studi sejarah. Keenam, hubungan antara budaya komunikasi. Dalam pendekatan ilmu sosial fungsional ialah komunikasi dipengaruhi oleh budaya. Namun dalam pendekatan interpretif ialah budaya diciptakan dan dibangun melalui komunikasi. Dan yang terakhir, pendekatan kritis. Dalam hubungan antara budaya komunikasinya ialah budaya adalah sebuah tempat dari perjuangan kekuasaan. Ketujuh, kontribusi pendekatan. Dalam pendekatan ilmu sosial fungsional ialah mengidentifikasi variasi kultural, mengenali perbedaan kultural pada banyak aspek komunikasi, sering tidak mempertimbangkan konteks. Dalam pendekatan interpretif ialah menekankan bahwa komunikasi budaya perbedaan kultural dapat dipelajari dalam konteks. Dan terakhir ialah pendekatan kritis, mengenali kekuatan ekonomi dan politik dalam kebudayaan dan komunikasi, menyatakan bahwa interaksi antar budaya digolongkan oleh kekuasaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.